Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara merakit dripper dari tabung 6L6 untuk mendorong final atau panel. Ya, panel pakai apa saja. Ini saya sedang tes tuh, drippernya gak neon dan nyala di dripper. Ini DDS nya seperti itu. Nah ini sampai mentok. Ini dia. Seperti itu. Nanti saya jelaskan tentang bagaimana cara merakit. Ya, skemanya dulu nih di screenshot yang mau mencoba. Jadi saya jelaskan di skemanya dulu, nanti baru di benda nyatanya. Dari penguat DDS, ya ini DDS nya, terus masuk ke penguat DDS, dari penguat DDS langsung ke min BIOS 6L6, yaitu di pin 5 langsung pakai tahanan 47 kilo. Saya pakai 2 watt, ini 100 nano, yang biasa aja, yang polnya enggak tinggi pun enggak masalah. Yang 100 nano yang biasa itu yang 100 volt atau 50 volt gitu. Terus ini pin 2 dan pin 7 adalah pin untuk filamen. Filamennya untuk 6L6 itu 6,3 volt. Kalau bisa trafonya yang agak gede, jadi dia nggak ngedrop. Ya 5 ampere lah. Terus ini pin 3 adalah flat. Kalau kata transistor mah kolektor. Keluar ya. Ini 100 ohm 2 watt dililit penuh atau 10 lilit kawat 0,5. Tapi ini nggak terlalu fanatik, nggak pakai pun nggak apa-apa, dilangsungin saja begitu. Ini miliampere ini minimal 200 mili, saya pakai 300 mili, jangan 100. Kalau 100 untuk voltase 300, ini saya 300 dari trafo 300 volt masuk dioda elko menjadi 400. Jadi dari trafo 300 itu kalau sudah masuk elko menjadi 400 volt. Kalau miliampere ini 100 miliampere, dia akan panas dan mengeluarkan asap. Ngebul. Dan dia punya RF pun nggak stabil ya, makin lama semakin turun, dan kemungkinan RFC nya pun umurnya nggak panjang. Terus ini dari ini pin 4 itu screen goyang-goyang ya. Tahanan 15 kilo sampai 22 kilo nggak masalah. Dikasih 1000 pf atau 1 nano. Ini yang polnya agak tinggi nih. Ya kurang lebih 1000 lah, lebih gede lebih bagus.
lebih tidak mengkhawatirkan begitu. Dari elko ditahan 1 kilo sampai 4,7 kilo, lupa ditulis nih. Terus dikasih C lagi setelah ditahan 1 nano, voltasenya ini pun tinggi, kurang lebih 1000 volt, lebih gede lebih bagus untuk voltasenya. Ini parko besi gunakan parko yang bekas radio pun nggak masalah. Yang 2 geng pun dipakainya yang 1 geng saja sudah cukup ya, kurang lebih 500 VF. Ini loadingnya ya di paralel dengan parko besi ini 30 lilit kawat 0,8. Ini pun nggak terlalu fanatik untuk kawat ya, masih toleransi lah seadanya di situ gitu, maksudnya nggak perlu harus beli. Kawat ini pun bekas ini kagak masalah, yang penting dia emailnya itu nggak terkelupas, karena kalau terkelupas nanti saat dililit dia ngadu dengan temennya begitu. Setelah itu keluar menuju main bias panel, kita gunakan 100 PF, ini pun voltasenya yang tinggi. Terus pin 8 itu katoda itu ke ground ini untuk switch brick. Jadi saat kita on ini harus dihubungkan ke ground. Kalau saat kita standby ini harus terputus dari ground. Jadi negatifnya yang kita putus, bukan positif. Kalau positifnya standby dia. Jadi ini adalah saklar seperti ini. Nah ini dia saklar seperti ini. Terus masuk ke relay. Begitu ya. Yang belum sempat screenshot coba saya pantau, silahkan di screenshot ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan saja. Sekarang kita menuju ini, kita amanin dulu nih neonnya. Terus kita lihat seperti apa. Nah ini dia. Ini adalah penguat TDS. Di video saya sebelumnya sudah saya upload, silakan. Dan ini adalah regulator untuk penguat TDS yang akan saya jelaskan. Ini adalah tabung 6L6. Tabung 6L6 ini dia menghitungnya kalau dari sini itu searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5 gitu, menghitungnya seperti itu. Oke, ini pin 2. Ini pin 7. Pin 7 ini ke ground, langsung ke ground ya. Ground filamen langsung ke ground. Ini pin 2. Pin 2 langsung menuju ke trafo. Jadi ke trafo langsung tanpa mempergunakan dioda dan tanpa mempergunakan apa-apa gitu. Jadi dari trafo langsung, jadi AC dia 6,3 volt itu AC, jadi nggak usah pakai dioda, nggak usah pakai elko, dari trafo langsung ke sini. Terus kalau trafonya agak kecil, nanti kalau misalnya udah dijoin seperti ini, dites dia tegangannya ngedrop nggak gitu, dia harus kisaran 6 volt gitu ya, lebih besar sedikit pun nggak masalah, 6,5 gitu. 2 dan 7 oke. 4 ini nih pin 4 ini pin 3 ya, 2 terus 3 plat. Nah ini tadi 100 ohm dililit seperti ini.
100 ohm dililit penuh kawat 0,5, nggak terlalu fanatik. Ini dilangsungkan pun nggak masalah. Ini RFC yang saya gunakan 300 miliampere. Ini 10 watt 15 kilo, jadi satu sini tuh. Nah, jumper dari RFC ketahanan. Ini saya gunakan 800 ohm seadanya di laci, sampai 4,7 kilo lah. Begitu. Ini yang biru nih 4 biji, saya seri dan paralel 1000 PF deh. Oke, ini dari Elco. Ini dia Elco nya nih. Saya pakai Elco 2, saya seri. Nah, ini dia, ini 100 mikrofarad 450 volt di seri dengan 407 mikrofarad 400 volt. Voltasenya lebih tinggi, lebih aman, jadi makanya saya seri. Jadi dua sekitar 850 volt kapasitas dari 2 Elco ini. Kali ini baru Elco nya, kali ini second cabutan. Saya oplos untuk baru mas second. Untuk yang panel gak sama nih, untuk panel baru dan second, dan mikrofaradnya pun ada yang gede ada yang kecil gitu, supaya nggak terlalu kecil. Kalau kecil mau diserikan semakin turun mikronya. Oke, terus setelah 3 ya, terus sekarang 4 screen ya. Ini dia, ini nggak terlalu fanatik juga nih, dari 1 nano sampai 10 nano pun bisa dia. Kasih tahanan 100 kilo untuk ngebuang tegangan ya. Nggak dipakai pun nggak masalah, kalau ini wajib, saya ini wajib. Lebih bagusnya dipakai, begitu lebih aman ya. Ini 5 min bias ya. Ini dia tahanan 47 kilo langsung ke ground, dan ini 100 nano biasa. Stanok. Terus kaki 5, kaki 6 NC no connect, NC nggak dipakai ya. Kaki 6 itu NC nggak dipakai. 7 tadi sudah, dia groundnya filamen. 8 adalah groundnya tabung. Ini dia yang lewat saklar dan relay, jadi dua dia lewat relay dan lewat saklar, kaki 8 ini. Nah, ini belum dijelaskan ya. Ini nah, ini dari pin 3 dia, dari pin 3 sini RFC. Nah, ini dia. Nah, saya 1000 PF. Ini saya seri. Ini voltasenya sebenarnya sudah cukup tinggi nih, 1600 volt. Saya seri jadi kisaran 3200 volt. Mikrofaradnya ini 2200 di seri ya, menjadi 1100 lah. Oke, kalau ini sih nggak masalah. Ini mah supaya pantas aja ini mah. Ini mah oke, kabel gak bisa, nggak fanatik ini mah. Dan loadingnya pun ini nggak fanatik. Seperti itu. Oke, terus buat
ke level indikatornya gimana nyambunginnya supaya nyuning-nyuningnya itu. Nah langsung aja dari sini, ini larinya ke level indikator nih. Oke, kita lihat dah. Nah ini dia nih kabel yang dari parko besi dripper tadi. Ini tuh sini tuh langsung ke sini, dikasih dioda IN yang hitam pun nggak masalah. Ini saya pakai IN 4148. Di sini katodanya yang kena kabel dari parko itu kena katoda, terus yang ini kena anoda. Ini yang gelang hitam di sini, Terus nanti bila punya teman-teman jarum indikator nyender banget gitu, di sini dikasih tahanan aja di seri. Jadi dioda sebelum dikonekin ke indikator ini harus lewat tahanan dulu gitu, atau kasih trimpot lah, karena saya pun ngerakit beda-beda begitu, ada yang pas, ada yang kelebihan gitu. Kalau ini pas nih, jadi kalau misalnya nanti terlalu mentok, di sini kasih tripod atau tahanan lah, tahanan 100 kilo atau berapa. Saya punya saya mancarin satu lagi, saya pakai 100 kilo di sini di seri. Kalau ini pas, ini mah nggak apa-apa, ini mah nggak usah kasih tahanan, udah cukup. Traponya ini nih, ini tape-nya 300 volt, 500 volt, 600 volt, dan 700 volt. 500 volt sampai 700 ini buat panel, 300 untuk dripper. Ini dia lampunya nih, lampu untuk dripper, dan rencananya panelnya ini dia, panel 3. Nah ini elko nya nih, ini elko buat panel 1, 2, 3 dan 4 di sana, di sebelah sana ada 4 ya. Untuk dripper elko yang 2 ini dia, ini dan ini 470 mikro, ini 100 mikro. Voltasenya ini 450, ini mah buatan baru ini mah, takutnya nggak murni voltasenya dan mikronya juga, makanya saya seri atau saya oplos dengan yang cabutan yang kemungkinan isinya full antara mikro dan voltasenya. Ini pun saya oplos juga. Kalau ini aku zaman dulu, ini baru, ini cabutan, beli cabutan, bukan nyabut sendiri. Beli online biasalah, seperti itu. Dan ini relay saya pakai 24 volt. Relay ini untuk penguat EDS dan dripper dan modulasi, karena ada 11 pin, jadi bisa digunakan untuk itu, tapi masih kurang relaynya. Nanti buat di sini satu relaynya, buat di DDS sudah terpasang relay kecil, terus buat radio ke relay, jadi butuh relay sekitar 2 lagi ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti mengenai merakit dripper atau merakit tabung 6L6 ya. Sebetulnya
nggak harus dripper, maksudnya digunakan sebagai panel pun bisa. Jadi ini langsung ke antena begitu ya. Kalau buat antena nanti di tap. Kalau dripper kan nggak perlu di tap, nggak masalah dia. Kalau langsung dari sini ke antena harus di tap dia, cari yang pas, yang matte begitu. Jadi L6 pun bisa, sudah buat brick. Oke teman-teman setanah air, mudah-mudahan bisa membantu nih buat teman-teman yang mau belajar merakit majar dari tabung. Kalau sudah mengerti di tabung itu sebetulnya lebih mudah, karena dia ngecengeng, dan tabung apapun kita bisa gunakan. Kita bisa intip-intip di dalam kacanya itu, katodanya seperti apa, anoda seperti apa, filamen seperti apa, itu kelihatan gitu. Jadi kita bisa membaca isi dalam tabung itu walaupun kita nggak punya datasheetnya misalnya. Oke, sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, dan saya minta bantuan untuk teman-teman untuk mendukung channel saya, untuk mengklik subscribe. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.